Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mereview buku. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah. Buku yang akan saya review yaitu berjudul Wasiat Rasul kepada Pembaca dan Penghafal Al-Quran. Ditulis oleh Dr. Muhammad Musa Nasar, penerjemah Jebir Al-Bassam, editor Muhammad Azhar dan Andi Setiawan, lalu tata letak oleh Ridwan, dan kafir oleh Sigit Himawan. Sebetulnya buku ini sudah lama dicetak, yaitu dari tahun 2010 pada cetakan pertamanya. Kemudian dicetak kembali sebanyak 5 kali dari 2014 hingga 2019. Namun, menurut saya buku ini masih applicable sampai sekarang. Dalam hadis dikatakan, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, maka dia mendapat satu kebaikan. Kemudian, satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Al-Quran adalah kalamullah. Ia adalah yang paling mulia di antara seluruh perkataan yang ada. Membacanya adalah zikir paling utama. Ahli Quran dan para penghafalnya adalah kerabat Allah dan orang-orang khususnya. Membacanya adalah sebab tercurahnya rahmat dan turunnya para malaikat. Bertadabbur dan memahami maknanya adalah ibadah dan bentuk pendekatan yang paling tinggi. Sedangkan berpaling dari Al-Quran dan ayat-ayatnya adalah sebab datangnya kemarahan dan kemurkaan Allah. Buku ini berbicara tentang berbagai hal yang terkait dengan Al-Quran, yaitu keutamaan pembaca dan penghafalnya serta berbagai hal lain yang terkait dengannya. Banyak hal yang dikaji dalam buku ini, di antaranya yaitu tentang pengertian dan keutamaan Al-Quran, akhlak dan adab para pembaca dan penghafal Al-Quran, sifat yang harus dimiliki oleh orang yang mengajarkan Al-Quran, teladan salafus sholih dalam membaca Al-Quran, dan ilmu-ilmu yang seyogianya dimengerti oleh pelajar Al-Quran. Dalam buku ini dibahas juga tentang keutamaan mendengar, membaca, belajar, dan mengajarkan Al-Quran, serta keutamaan orang yang hafal Al-Quran, kemudian tentang syafaat Al-Quran, keutamaan surah-surah dan ayat khusus dalam Al-Quran, dan berobat dengan Al-Quran, dan masih banyak hal lain yang dikaji dalam buku ini. Penulis mengkaji semuanya berdasarkan dalil-dalil yang sahih tentang berbagai hal yang terkait dengan Al-Quran, yang sebenarnya merupakan wasiat Nabi kepada kita semua, baik pembaca dan penghafal Al-Quran. Akhlak Ahlul Quran. Imam Al-Ajuri rahimahullah berkata, pertama-tama yang harus dicamkan oleh Ahlul Quran, hendaknya ia bertakwa kepada Allah, baik sendirian maupun bersama banyak orang, dengan bersikap wara dalam makan, minum, dan pekerjaannya. Kemudian dia menjaga lisannya dan berhati-hati dalam berbicara. Jika dia harus angkat suara, dia berbicara dengan ilmu, tentu dengan keyakinan bahwa ucapan tersebut benar. Dan jika mesti diam, diamnya pun atas dasar ilmu, tentu dengan meyakini bahwa diam adalah tindakan yang benar. Wajahnya cerah dan ucapannya sopan. Ahlul Quran juga menjaga anggota tubuhnya dari hal-hal yang dilarang. Jika berjalan, dia berjalan dengan ilmu. Jika duduk, dia duduk dengan ilmu. Dia bersikap tawadhu, dan dia tidak mencari makan dengan Al-Quran, serta mewajibkan dirinya berbakti kepada kedua orang tua, dan dia senantiasa menyambung tali persaudaraan dan tidak memutusnya. Kemudian, pada buku ini juga dibahas tentang adab dan moral pengemban Al-Quran.
Pertama-tama, yang harus dilakukan orang yang mempelajari Al-Quran adalah mengikhlaskan belajarnya hanya untuk Allah Ta'ala. Berikutnya, tidak boleh membiarkan dirinya bersikap hasad kepada sesama muslim. Kata Ibnu Mas'ud, seorang pembaca Al-Quran harus bisa dikenali pada malamnya ketika manusia sedang tidur, artinya bangun malam untuk qiyamul lail. Dikenal siangnya ketika manusia sedang makan, artinya puasa di siang hari. Dikenal dengan tangisnya ketika manusia tertawa. Dikenal dengan diamnya ketika manusia banyak menyumbang ucapan. Dikenal dengan kekhusyuannya ketika manusia berhayal. Dan dikenal dengan kesedihannya ketika manusia bergembira. Pada buku ini juga dibahas tentang potret generasi salaf membaca Al-Quran. Ibnu Abi Malah berkata, saya pernah menemani Ibnu Abbas ketika safar. Jika beliau singgah di suatu tempat, beliau bangun di tengah malam dan membaca Al-Quran dengan tartil. Pada setiap huruf yang dibacanya, beliau berusaha sesering mungkin menangis. Kata Abdullah bin Urwah bin Zubair, aku pernah bertanya kepada nenekku Asma binti Abu Bakar, apa yang dilakukan para sahabat Rasulullah ketika mendengar Al-Quran? Beliau menjawab, air mata mereka mengucur dan kulit mereka meninding seolah-olah Allah menggertak mereka. Kemudian membaca tanpa tadabbur. Dari Abu Sa'id Al-Khudri ia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan muncul di antara kalian suatu kaum yang sholat kalian tidak sebanding sholat mereka, puasa kalian tidak sebanding dengan puasa mereka, dan amal kalian tidak sebanding dengan amal mereka. Mereka membaca Al-Quran, tetapi tidak melampaui kerongkongan mereka. Mereka terlepas dari agama sebagaimana anak panah terlepas dari busur. Hadis Tirmizi dan Abu Daud. Apakah Al-Quran menjadi hujjah yang membela atau menuntut? Dari Abu Malik Al-Asy'ari bahwa Rasulullah SAW bersabda, menyempurnakan wudu adalah bagian dari iman. Bacaan Alhamdulillah pahalanya memenuhi timbangan. Tasbih dan takbir memenuhi langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Zakat adalah bukti. Sabar adalah pancaran. Al-Quran adalah hujjah yang membelamu atau justru menuntutmu. Setiap hari manusia keluar dengan menjual dirinya, maka ada yang memerdekakannya dan ada pula yang membinasakannya. Dan wasiat Rasul di sini disebutkan, aku wasiatkan kepadamu agar bertakwa kepada Allah, karena itu adalah pokok segala urusan, dan agar kamu berjihad, karena itu adalah kerahiban dalam Islam, dan agar kamu berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran, karena itu adalah ruhmu di langit dan zikirmu di bumi. Terjemah hadis riwayat Ahmad. Wasiat Rasul pada buku ini ternyata bisa menjadi pembahasan yang panjang dan mendalam sehingga buku setebal 200 halaman ini sebenarnya masih bisa dipanjangkan lagi dan pembahasannya yang cukup detail dalam setiap bahasan. Selain itu, ada beberapa potret para salaf pembaca Al-Quran yang sangat saya sukai dan cukup menyentuh sehingga membuat saya pribadi mengevaluasi kembali bagaimana saya sendiri memperlakukan Al-Quran baik dalam membaca maupun dalam menghafalnya. Yaitu ada beberapa potret. Yang pertama pada potret 2, kata Abdullah bin Urwah bin Zubair, aku pernah bertanya pada nenekku yaitu Asma binti Abu Bakar, apa yang dilakukan para sahabat Rasulullah ketika mendengar Al-Quran? Maka beliau menjawab, air mata mereka mengucur dan kulit mereka merinding, seolah-olah Allah menggertak mereka. Kemudian pada potret keempat, seorang lelaki berkata kepada Sulaim rahimullah, saya datang kepada Anda agar kiranya Anda melakukan tahqiq, yang artinya mengecek akurasi terhadap hafalan saya. Sulaim lalu menjawab, wahai anak saudaraku, saya pernah menyaksikan Hamzah didatangi oleh seorang lelaki seperti kamu. Lalu beliau menangis seraya berkata, wahai saudaraku, sesungguhnya istilah tahqiq yang sebenarnya adalah penjagaan terhadap Al-Quran. Jika kamu sudah bisa menjaganya, berarti kamu telah mentahqiqnya.
Sedang jika maksudmu sekedar membenarkan bacaan, itu hanyalah tasdik. Dan pada potret 5 yang isinya, Qatadah rahimullah berujar, "Aku tidak pernah makan karts, yang artinya bawang bakung yang berbau tidak sedap, semenjak aku membaca Al-Quran, karena hendak mengagungkan Al-Quran." Dan di potret ke-7, kata Mujahid rahimullah, "Apabila kamu menguap karena mengantuk, dan ketika itu kamu membaca Al-Quran, maka berhentilah hingga hilang rasa kantukmu." Dan pada buku ini, manfaat apa yang dapat diambil bila membaca buku ini? Hal yang paling utama setelahnya membaca buku ini adalah munculnya kesadaran terkait tentang Al-Quran, baik dari akhlak dan adab para pembaca dan penghafal Al-Quran, maupun sifat yang harus dimiliki oleh orang yang mengajarkan Al-Quran maupun yang membaca dan menghafalnya. Untuk rating, menurut saya buku ini layak memiliki penilaian 8 dari 10. Isi dan tujuan buku ini ditulis sudah cukup bagus di mata para pembaca. Buku ini cukup direkomendasikan untuk setiap orang, khususnya untuk pembaca dan penghafal Al-Quran. Demikian review buku dari saya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.